Sekali ngadon langsung 32 telur. Tidak bakalan takut bantet, apalagi gagal kalau pakai SP Maxi 68. Kita aduk adonannya menggunakan teknik balik sampai tercampur rata seperti ini. Padahal saya sudah pakai baskom yang paling besar yang ada di rumah. Tapi ini adonannya sudah seperti mau tumpah saja, Bun. Untung saja adonannya kental. Setelah selesai dituang ke loyang, ini siap kita masukkan ke dalam oven. Saya panggilnya selama 60 menit menggunakan suhu api atasnya 160 derajat dan api bawahnya 140 derajat. Hentakkan dulu loyangnya sebelum dikeluarkan. Ini tips agar kuenya menjadi kokoh dan juga kuenya jadi gampang dikeluarkan dari loyang seperti ini. Loyangnya cukup saya oles dengan margarin tanpa menggunakan kertas baking paper. Cukup dioles dengan rata dan dihentak-hentakan dahulu sebelum dikeluarkan. Ini bolu coklatnya keluar dan meluncur dengan dan 32 telur menghasilkan bolu coklat black forest. Ini selanjutnya kita kerjakan bolu coklat toppingnya. Saya potong menjadi 2 seperti ini ya, Bu. Saya juga sudah menyiapkan Mikanya saya menggunakan yang ukuran awal-awal coba bikin 2 resep saja. Alhamdulillah banyak yang repeat order dan akhirnya resep ini laris manis. Makanya setelah resepnya laris manis, baru deh saya memberanikan diri untuk membagikan resepnya kepada kalian semua. Nah, ide jualannya kali ini saya topping seperti bolu coklat atau black forest cake. Enak banget kalau pakai coklat dari Elmer. Untuk kejunya saya pakai keju Winches yang ada chef Juna. Jadi di dalam bowl mixer sudah berisi telur, saya tambahkan gula. Ini kita mixer, setelah setengah mengembang kita masukkan tepung terigunya. Gunanya agar gulanya larut dan tepung terigunya mudah tercampur rata dengan adonan, tidak perlu menyeka-nyeka pinggir bowl mixer lagi. Ini saya sebut teknik all in step ya Bunda. Setelah terigu dan adonannya sudah tercampur rata, kita masukkan SP-nya. Jangan lupa samaan menggunakan SP Maxi 68. Untuk satu resep saya menggunakan 1 takaran seperti ini ya. Pakai SP Maxi 68 membuat bolunya anti bantet dan anti gagal Bunda. Nah, selanjutnya kalau menggunakan stand mixer seperti setelah ini, SP masuk kita bisa mengerjakan yang lainnya Bunda, karena sekitar 10-15 menit kita menunggu adonannya sampai kental berjejak seperti ini. Mixer abu-abu ini keren banget. Harga sesuai kualitas, walaupun tadi yang di mixer duluan adalah adonan yang di mixer putih, tapi adonan yang di mixer abu-abu lebih duluan mengembang dan kental berjejak seperti ini. Jangan lupa samaan. Mesin mixer abu-abu ini dari Signora. Harganya sesuai dengan kualitas yang kita beli, Bun. Walaupun sedikit lama kentalnya, tapi si mixer putih ini juga lumayan bagus. Di dalam bowl kita tuang margarin avena yang sudah dicairkan dan minyak gorengnya. Jangan lupa samaan, spatula jumbo ini keren banget, bisa membersihkan semua sisa adonan. Selanjutnya kita tuang dulu separuh adonan secukupnya saja untuk mencampurkan bahan lemaknya dengan adonan. Untuk coklat bubuknya kita masukkan di tahap ini ya Bunda, dengan susu bubuknya. Jadi saya tidak masukkan pada tahap memixer adonan karena coklat bubuk dan susu bubuk mengandung bahan lemak. Di tahap ini juga saya tambahkan pasta coklat dari Culinary Rest. Setelah tercampur rata, kita tuang sisa adonannya. Ini adonannya kental dan berjejak berkat bantuan SP Maxi 68. Jangan lupa samaan ya. Kalau sudah proses mengaduk seperti ini Bunda, harus mengerahkan semua tenaga. Asli mengaduk ini berat banget, tapi saya bahagia karena adonannya kental dan berjejak. Pastikan adonan tercampur rata dengan bahan lemaknya ya Bunda, agar adonannya nanti tidak bantet. Biasanya jika tidak tercampur rata, hasil bolunya nanti akan bantet bagian bawahnya atau bolunya bisa berpindah. Jadi pastikan bahan lemaknya dan adonannya tercampur rata. Dan yang paling penting juga pastikan hasil akhir adonannya kental berjejak seperti ini. Selanjutnya saya sudah siapkan loyang yang sudah dioles. Sekali lagi untuk memastikan adonanku sudah tercampur rata, ini saya aduk kembali. Kalau nge-baking pastikan semua peralatan yang digunakan bersih dan kering ya Bunda, agar hasil kuenya tidak cepat basi. Loyangnya saya menggunakan ukuran 22 x 22 x 4 cm. Untuk berat adonannya sekitar di 530 sampai 550 gram ya Bunda. Tidak boleh banyak-banyak karena nanti tidak akan muat di ukuran Mika yang ukuran Mika M yang warna coklat Bun. Nah, bisa dilihat ya Bunda, ini adonanku tetap kental berjejak sampai di tahap dituang. Kalau hasilnya seperti ini pasti bahagia banget deh. Saking kentalnya kita harus merata-ratakan dulu seperti ini Bunda. Sambil diratakan kita hentak-hentakan juga untuk mengeluarkan gelembung gas yang terperangkap di dalam adonan. Sama ini juga gunanya untuk mengeluarkan gelembung gas yang terperangkap di dalam adonan. Kita aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Kita kerjakan sampai selesai dan ini siap untuk dipanggang. Dan tada! Ini hasilnya, cukup dioles dengan margarin tanpa menggunakan baking paper. Meluncur dengan aman dan mulus keluar dari loyangnya. Ini tipsnya ya Bunda, dihentak-hentakan dulu menyamping seperti ini agar kuenya menjadi longgar dan aman untuk dikeluarkan
dikeluarkan dari loyang. Segera balikkan kue agar permukaannya tidak melengket di cooling rack, karena permukaan bagian kue atas ini sangat lembut bun. Bolu coklat atau yang sering disebut black forest cake ini saya oven di suhu api atasnya 160 derajat dan api bawahnya 140 derajat selama 60 menit. Cake-nya matang sempurna dan keluar mulus dari loyang. Dan ini adalah hasil bakingku hari ini. Insya Allah menggunakan resep ini jualannya bakalan laris manis. Bisa jadi inspirasi ide jualan baru ya bunda. Dengan menggunakan loyang ukuran 22 x 22, bolunya kita bagi mengiris dua. Bolu gampang banget kalau menggunakan pisau panjang dari Mona Signora ini. Jangan lupa hasil bolu ya. Coklat black forest cake-nya lembut banget karena menggunakan coklat Eler terbaik sarangnya.